Ibu Sri. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang seputar perangkat pembelajaran, yaitu RPP, pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum kita melangkah ke praobservasi dan kegiatan observasi, jadi ada baiknya kita sama-sama saling share dan bertukar pendapat bagaimana sih menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Nah, perlu diketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir adanya kesiapan belajar siswa dan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Karenanya perlu dibuatkan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Nah, ini seperti yang saya buat ini, saya mengajar materi usaha dan energi untuk mata pelajaran fisika. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep usaha, pengertian usaha dan energi, serta nanti akan dituangkan dalam tugas berupa rangkuman materi usaha dan energi. Nah, berkaitan dengan tugas untuk membuat rangkuman ini agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini yang saya harapkan salah satunya adalah diferensiasi produk. Jadi hasil yang menjadi karya siswa nanti adalah tagihan tugas. Nah, nanti ada berupa video, berupa PowerPoint, berupa poster, kemudian kita proses. Nah, ini sesungguhnya harus kita lakukan pemetaan dulu. Jadi siapa-siapa siswa yang berminat pada jenis tagihan video, PowerPoint, poster, dan kita proses. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita beralih ke format RPP. Jadi secara umum sama dengan RPP yang sudah pernah kita buat selama. Nah, di sini membuat identitas satuan pendidikan. Ini ada mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, kemudian alokasi waktu. Nah, berikut ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, dan ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang menjadi titik penekanan utama kita adalah pada tahap kegiatan pembelajaran atau skenario pembelajaran. Ini salah satu contoh RPP yang sudah saya buat, industri yang sudah saya integrasikan dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ini bisa kita lihat di kegiatan pendahuluan. Nah, deskripsi kegiatannya ini seperti biasa melakukan pemetaan dengan salam dan doa. Kemudian guru meminta siswa untuk memimpin doa. Nah, pada tahap ini ada aspek pembelajaran sosial emosional yang akan kita bangun. Nah, salah satunya adalah kesadaran diri. Nah, melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi di sini ada kesadaran diri siswa yang terbangun. Jadi sebelum dan setelah memulai sebuah kegiatan, jadi agar tercipta budaya berdoa. Kemudian yang berikutnya di kegiatan inti. Nah, ini saya sudah menandai bahwa di kegiatan inti ini ada diferensiasi proses. Nah, ini secara mandiri siswa mampu menggali konsep. Nah, pada tahapan kegiatannya di sini aspek mengamati. Nah, guru meminta 2 orang siswa untuk melakukan demonstrasi, mendorong tembok dan mendorong meja. Nah, selain melakukan demonstrasi, jadi siswa juga diberikan kesempatan untuk mengamati. Kemudian guru menampilkan tayangan video. Nah, pada tahapan ini, kegiatan ini ada diferensiasi proses. Nah, berikut kembali ke pembelajaran sosial emosional. Nah, kita harus bisa menerapkan teknik stop agar merelaksasi otot-otot dan pikiran peserta didik kita melalui kegiatan mindfulness berupa tayangan video yang isinya seperti reminder. Nah, kemudian untuk membangkitkan semangat dan motivasi siswa, kita juga bisa melakukan ice breaking sederhana. Nah, kemudian poin pembelajaran sosial emosional berikutnya ada pengenalan emosi. Nah, jadi di sini
guru bisa melakukan kegiatan seperti memberikan gambar-gambar emosi. Jadi siswa akan bisa menebak apakah emosi itu senang, sedih, atau susah. Jadi nanti terserah tanggapan siswa seperti apa setelah kita menampilkan gambar-gambar emosi. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu Sri, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi mohon izin Ibu Sri, mungkin bisa saya melihat sekaligus kita komparasikan RPP yang Ibu Sri dan saya buat. Oke, jadi ini sebenarnya sudah sama dengan yang saya buat. Kemudian kita ke skenario atau langkah-langkah pembelajarannya. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya secara tersurat dan tersirat bahwa di langkah-langkah yang ditulis di dalam RPP ini sudah mengakomodir kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau dilihat dari strategi pembelajaran yang dipilih oleh Ibu Sri untuk RPP ini, saya melihatnya ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Nah, di sini ada kegiatan eksperimen untuk menguji larutan indikator asam dan basa. Jadi pada saat siswa melakukan eksperimen, kemudian siswa melakukan diskusi dan kemudian melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya, itu sudah masuk pada ranah diferensiasi proses. Kemudian Ibu Sri juga di tahapan kegiatan pembelajarannya ada persiapan, apersepsi, dan motivasi. Nah, pada tahapan apersepsi ini Ibu Sri melakukan kegiatan pretest. Kemudian di bagian kegiatan inti ada kegiatan stimulasi berupa menayangkan video, kemudian siswa disuruh mengamati kaitan dengan materi yang akan Ibu Sri bahas pada kesempatan itu. Nah, ini menurut saya sudah mencakup kegiatan diferensiasi konten. Oke, baik Ibu Sri. Ini kalau boleh saya tambahi, karena ini kan harus terintegrasi pembelajaran sosial emosional, jadi itu saja yang perlu ditambah seperti RPP yang saya tayangkan tadi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan Ibu Sri? Budaya sekolah religius itu masuk sosial emosional atau bagaimana? Iya, budaya sekolah religius itu sudah masuk di pembelajaran sosial emosional pada PSE kesadaran diri. Nah, ini tinggal diberikan pemetaan-pemetaan saja. Nah, tadi kan selain kesadaran diri, ada juga PSE kemampuan berelasi. Jadi dalam kegiatan eksperimen, siswa dituntut untuk berelasi dengan teman-teman sesama kelompok atau dengan kelompok lain. Kolaborasi, berkolaborasi. membangun komunikasi. Kemudian ada kesadaran sosial. Jadi siswa akan diberikan ruang dan waktu untuk saling peduli terhadap perasaan orang lain atau temannya ketika mengerjakan tugas kelompok. Jadi kalau sekiranya teman-temannya sedang melakukan eksperimen, jadi harus aktif dan masif untuk mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dalam kelompok tersebut. Nah, selain itu ada juga pengenalan emosi. Dan nanti dilakukan pemetaan berupa teknik mindfulness atau stop yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada icebreaker. Itu saja mungkin Bu Sri. Selebihnya ini RPP-nya sudah bagus, tinggal nanti bagaimana penerapannya pada saat kegiatan observasi pembelajaran ini. Terima kasih Ibu Sri atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sri, apa kabarnya? Jadi alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf nih Ibu Sri,
Jadi kemarin sesuai dengan yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik kepada rekan sejawat secara klinis. Jadi supervisi akademik itu sesungguhnya merupakan sebuah proses yang memberdayakan, karena nantinya akan bisa meningkatkan performa mengajar dan dapat mencapai atau tujuan daripada pembelajaran itu tercapai. Jadi seperti itu, Bu Sri. Nah, pada tahapan supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pra-observasi, yang kedua, tahapan observasi, dan yang ketiga, tahapan pasca observasi. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bu Sri, bentuk pelaksanaan supervisi akademiknya nanti. Nah, sekarang ini tahapan percakapan yang sedang kita laksanakan ini sesungguhnya kita sudah masuk pada tahapan pra-observasi. Nah, tujuannya adalah untuk bercakap-cakap, untuk melihat sejauh mana persiapan dan kesiapan Ibu Sri dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Ketika Ibu Sri mengajar, dan saya akan bertindak sebagai supervisor yang akan melakukan observasi mengajarnya Ibu Sri. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu Sri. Setelah percakapan ini, apa yang diharapkan oleh Ibu Sri pada saat percakapan pra-observasi ini? Ya, baik. Setelah kita melakukan pra-observasi ini, yang saya harapkan nanti saya bisa lebih siap dan lebih matang dalam mempersiapkan proses pembelajaran nanti. Jadi yang diharapkan oleh Ibu Sri nanti pada intinya agar menjadi lebih siap lagi ya. Baik, Bu Sri. Nah, kira-kira Ibu Sri kapan nih akan ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajaran sehingga saya akan melakukan observasi? Ya, insya Allah saya sesuai dengan jam tatap muka saya, jadwal pembelajarannya hari Senin. Jadi nanti Ibu Sri akan siapnya di hari Senin ya, Bu? Iya. Kemudian Ibu Sri ini kan mengajar di kelas 11 MIA ya? Iya. Dan untuk mata pelajaran kimia. Benar begitu? Iya. Kira-kira pada saat nanti saya akan melakukan observasi, ini sebagai informasi awal dan pengetahuan awal saya. Materi yang akan Ibu Sri sampaikan nanti materinya apa, Bu? Kebetulan untuk hari Senin nanti materi yang saya ajarkan adalah materi indikator asam dan basa. Oh iya, jadi seperti itu, Bu ya. Materinya nanti tentang indikator larutan asam dan basa. Jadi nanti mata pelajaran yang diajarkan juga pada saat saya melakukan observasi adalah mata pelajaran kimia. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, tentu dalam rancangan pembelajarannya nanti Ibu Sri sudah menyusun tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira dari materi yang Ibu Sri sampaikan nanti, tujuan pembelajarannya nanti apa, Bu? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan nanti peserta didik mampu mendesain atau merancang percobaan sederhana yang berkaitan dengan indikator asam dan basa. Kemudian siswa mengidentifikasi larutan asam dan basa dengan berbagai indikator. Selanjutnya siswa dapat menentukan atau menemukan indikator asam dan basa dari bahan alami yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, setelah siswa mampu mulai dari merancang, menemukan, nanti terakhir siswa mampu mempresentasikan hasil eksperimen sederhana mereka. Jadi Bu Sri, tujuan pembelajarannya kalau saya menyimak salah satu diantaranya tadi bahwa tujuannya adalah untuk menguji larutan asam dan basa. Kemudian dari kegiatan eksperimen
siswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil percobaan indikator larutan asam dan basa. Nah, kemudian Ibu Sri, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, tentu Ibu Sri sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, apa sajakah yang sudah Ibu Sri kerjakan atau siapkan? Ya, segala sesuatu yang ingin kita capai tentunya diawali dari sebuah perencanaan yang matang. Sama halnya dengan proses pembelajaran ini, kita melakukan perencanaan dimulai dari pembuatan perangkat pembelajaran atau RPP, kemudian bahan ajar, media ajar, kemudian yang terakhir kita membuat instrumen penilaian. Jadi seperti itu ya. Tadi diawali dengan persiapan perangkat pembelajaran, diantaranya ada RPP, media pembelajaran, LKPD, dan alat evaluasinya. Tentu Ibu Sri sudah menyiapkannya dengan baik. Jadi menurut saya itu bagus, Bu Sri. Nah, kemudian apa sebabnya nih Ibu Sri? Nanti pada saat pembelajarannya, Ibu Sri itu kan ada fokus atau konsen pada mata pelajaran kimia. Kira-kira apa yang menyebabkan seperti itu, Ibu Sri? Kimia itu dianggap abstrak atau sulit bagi kebanyakan orang, termasuk peserta didik. Jadi saya sebagai guru kimia tentunya harus bisa menyajikan pembelajaran yang konkret atau inovatif sehingga mudah dilakukan oleh peserta didik. Makanya saya pada pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran yang berwawasan lingkungan, di mana siswa sendiri yang menjadi student centernya atau yang melakukan proses pembelajaran itu sendiri atau yang melakukan eksperimen, dimulai dari menyiapkan bahan praktikum itu dilakukan oleh siswa sendiri. Mereka melakukan rancangan percobaan, melakukan percobaan sampai mempresentasikan hasil, itu dilakukan oleh peserta didik itu sendiri sehingga mereka benar-benar bisa merasakan proses pembelajaran itu. Jadi dari metode yang Ibu Sri terapkan, jadi ada pengalaman belajar secara langsung yang didapatkan oleh siswa. Betul. Nah, kemudian juga yang saya pahami dari penjelasan Ibu Sri sampaikan barusan, tentu itu berkaitan dengan kesiapan belajar siswa. Nah, kemudian kemampuan belajar siswa. Nah, sesungguhnya kemampuan belajar siswa itu beragam dan heterogen. Ada anak yang kemampuan belajarnya cepat, sedang, dan lambat atau kurang. Karena memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa mata pelajaran kimia itu termasuk salah satu mata pelajaran yang oleh siswa dianggap sulit. Nah, tadi dari persiapannya itu sudah disiapkan dengan baik. Sekarang coba deh Ibu Sri ceritakan strateginya untuk pembelajaran nanti kira-kira seperti apa yang berkaitan dengan materi larutan asam dan basa ini. Strategi pembelajaran yang kita lakukan tadi dimulai dari metode pembelajaran ya, pembelajaran yang inovatif. Di sini kita menerapkan metode pembelajaran problem based learning atau kita memberikan permasalahan kepada siswa dan siswa menemukan penyelesaiannya sendiri. Tentu guru menjadi fasilitatornya. Kemudian strategi di dalam kelasnya kita mau mengelompokkan siswa itu sendiri, di mana siswa ini tentu dengan karakter atau warna yang berbeda. Ada yang masuk kategori pembelajar cepat, pembelajar sedang, dan pembelajar lambat. Nah, dari ketiga kategori ini kita mengharapkan terjadinya kolaborasi yang baik antara peserta didik maupun guru itu sendiri. Jadi strateginya kita mengelompokkan siswa secara heterogen, kemudian guru nanti sebagai fasilitator pembelajaran, dan tentunya sudah ada LKPD yang disiapkan oleh guru sebagai alat bantu bagi peserta didik dalam melakukan percobaannya.
sebelumnya pembelajaran yang Ibu Sri akan laksanakan nanti sudah ada pengkondisian kelompok siswa. Jadi dibentuk kelompok yang heterogen. Jadi ini menurut saya jadi sudah bagus karena memang untuk membuat kelompok siswa itu jadi harus diperhatikan karakteristik siswa yang beragam. Kemudian sesuai dengan yang Ibu Sri jelaskan barusan, jadi saya merasa itu sudah bagus kan. Nah, kenapa kemudian saya mengapresiasinya seperti itu, bahwa dari penjelasannya tadi, pemaparannya tadi, Ibu Sri tentu sudah menyiapkannya dengan baik dan matang. Tentu ada beberapa pertimbangan yang Ibu Sri ambil, di antaranya adalah tentang kesiapan belajar siswa. Kemudian Ibu Sri memutuskan untuk menggunakan strategi-strategi yang digunakan. Nah, berkenaan dengan itu, tentu Ibu Sri di sini sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena tadi dari strategi yang dipakai, Ibu Sri mempertimbangkan kesiapan belajar siswa dan kebutuhan belajar siswa. Nah, ini sesungguhnya sudah masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar. Nah, kemudian nanti dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang Ibu Sri lakukan nanti akan ada langkah-langkah atau bantuan-bantuan yang dapat Ibu Sri terapkan pada saat pembelajarannya nanti, sehingga dapat mengakomodir kesiapan belajar dan kebutuhan belajar siswa. Nah, kira-kira langkah-langkah apa itu Ibu Sri yang akan diterapkan nanti? Ya, pada saat proses pembelajaran, tugas saya sebagai guru atau fasilitator pembelajaran, tentu saya memberikan bantuan atau arahan kepada peserta didik. Karena dalam kelompok tadi, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, mereka tidak terdiri dari hanya pembelajar cepat, tentu ada pembelajar sedang dan lambat. Tentu ada kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa pada saat proses pembelajaran. Jadi setiap kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa, tugas saya di situ adalah mengarahkan mereka untuk melakukan pembelajaran atau eksperimen. Di sini konteksnya mereka melakukan eksperimen, sehingga langkah-langkah yang mereka lakukan itu sesuai. Nah, begitu pula jadi saya harus mengontrol setiap kelompok itu apa yang menjadi kendala bagi mereka. Nah, ada juga tipe-tipe peserta didik yang pasif atau kurang aktif. Nah, di situ saya memberikan bantuan atau motivasi kepada mereka agar mereka lebih aktif dan mau mengambil bagian dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi tugas saya atau bantuan yang saya berikan kepada siswa adalah saya mengontrol mereka bagaimana proses terjadinya pembelajaran atau eksperimen yang mereka lakukan, kemudian kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi itu seperti apa, sehingga saya memberikan bantuan arahan bagi mereka. Di kegiatan pembelajaran yang Ibu Sri akan laksanakan nanti akan ada kegiatan eksperimen. Nah, di sini tentu Ibu Sri memberikan panduan berupa langkah-langkah atau tata cara melakukan eksperimen. Kemudian juga akan ada arahan-arahan agar siswa nanti dapat secara aktif dan bekerja sama dalam kelompok. Jadi menurut saya ini sudah bagus. Nah, kemudian dari sisi perencanaan yang disiapkan juga sudah bagus. Nah, strategi yang diberikan, kemudian bantuan yang diberikan juga, ini saya rasa sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, berbicara supervisi akademik ini tentu erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi seperti apa yang nantinya ingin dicapai oleh Ibu Sri?
dalam setiap melakukan proses pembelajaran, tentu yang ingin saya capai adalah pengembangan diri bagi diri saya, dan terkait tugas saya sebagai seorang pendidik, di mana pendidik itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Secara kompetensi pedagogik, saya di sini dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang inovatif sehingga membuat siswa saya tertarik dan merasa senang ketika melakukan pembelajaran kimia. Nah, secara kompetensi profesional, saya harus benar-benar memahami substansi dari materi yang harus saya sampaikan kepada peserta didik, sehingga membuat peserta didik itu tertarik terhadap materi kimia dan mereka benar-benar merasakan manfaat dari materi kimia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, karena sesungguhnya kimia itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Secara kompetensi sosial, ini menuntut saya bagaimana saya mampu berkomunikasi dengan orang lain, dengan rekan sejawat, kemudian dengan peserta didik saya. Saya harus bisa menampilkan atau bisa berkomunikasi yang seimbang terhadap lingkungan belajar saya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian, di mana seorang guru yang harus digugu dan ditiru. Di sini saya belajar untuk terus memperbaiki pribadi saya agar terbangun atau terjadi kedekatan emosional antara saya sebagai pendidik dengan peserta didik. Peserta didik akan merasa dekat dengan gurunya dan mereka akan mencintai apa yang disampaikan oleh gurunya. Saya menangkap apa yang disampaikannya. Jadi tentu sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus senantiasa mengupgrade diri. Kemudian kalau boleh saya simpulkan, nah pada penjelasan itu tentu area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Sri diantaranya adalah kompetensi profesional dan pedagogik, kemudian kompetensi sosial dan kepribadian. Itu yang berkaitan dengan strategi untuk mencapai area pengembangan yang ingin dicapai tadi, yaitu kompetensi pedagogik atau profesional, kemudian kompetensi sosial dan kepribadian. Nah, yang saya simak dari penjelasannya, jika boleh saya mendetailkannya bahwa adanya LKPD yang disiapkan, yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, kemudian alat dan bahan, kemudian media ajar yang dipilih, itu masuk dalam ranah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berkaitan dengan LKPD, alat dan bahan, kemudian media, itu masuk pada diferensiasi konten. Kemudian berkaitan dengan kegiatan eksperimen, diskusi, dan presentasi hasil diskusi yang disampaikan oleh siswa secara berkelompok tadi, itu sesungguhnya masuk pada ranah diferensiasi proses. Nah, kemudian yang saya amati dari penjelasan Ibu Sri tadi bahwa kesiapan belajar murid dan kebutuhan belajar murid itu merupakan salah satu konsen dan fokus pembelajaran berdiferensiasi. Nah, harapannya semoga Ibu Sri dengan memilih menerapkan strategi pembelajaran problem based learning dapat mewujudkan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan dengan baik tadi. Kemudian Ibu Sri nanti setelah percakapan observasi ini, kita akan melakukan observasi pembelajaran. Nah, setelah observasi pembelajaran,
kita kemudian akan bertemu kembali untuk bercakap-cakap kembali terkait dengan refleksi pembelajaran yang Ibu Sri lakukan. Nah, terkait dengan pengembangan dan tindak lanjut yang akan Ibu Sri lakukan. Nah, disitulah nanti kita akan kembali melakukan percakapan pada sesi pasca observasi. Nah, sekarang masih adakah yang ingin Ibu Sri sampaikan? Terkait dengan hal ini, hanya ingin menyampaikan kalau kita harapan saya kita terus berkolaborasi, saling berbagi, sharing apa yang bisa kita sharing atau bagi guna mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik. Itu saja. Jadi baik, jadi insya Allah nanti apa yang bisa kita bantu dan untuk kelancaran kegiatan observasi pembelajaran nanti kita akan saling berkolaborasi, share atau berbagi. Nah, sebelum kita menutup sesi percakapan pra-observasi ini, Bu Sri, tentu saya mengharapkan bahwa di perangkat pembelajarannya nanti RPP-nya itu sudah dibuat RPP yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Nah, tentu pembahasan RPP ini sudah kita lakukan di waktu sebelum percakapan pra-observasi ini. Jadi harapan saya nanti benar-benar digunakan RPP yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Mungkin demikian Ibu Sri, untuk sementara percakapan observasinya kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan observasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari bersinar, ku gendong tas merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Masih semangat ya? Masih. Tetap semangat dan tersenyum. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda Jaka untuk memimpin doa. Kadang buatku marah, namun segala maaf. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Jaka. Selanjutnya akan masuk atau cari kehadiran Menantikan dirimu, yang tidak hadir. Aan Setiawan keterangannya Ayu Fitriani, kemudian sama Yoliansa. tak bisa baca tulis. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi Nyatanya diri Materi asam dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke materi asam basa, apa itu asam dan basa dengan berbagai teori dari ahli kimia. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan masuk ke indikator asam dan basa. Ada tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah Ini kan aku aja itu terus sesekali dong Ya. Kemudian kita akan menguji beberapa indikator asam dan basa alami seperti yang sudah ada di meja masing-masing. Setelah itu kita akan membuktikan
larutan yang kita siapkan ini, beberapa larutan apakah bersifat asam atau basa dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, yang terakhir nanti kita akan menemukan dari berbagai bahan alami yang kita siapkan ini mana yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam dan basa, yang termasuk indikator alami. Dan yang terakhir kita akan mempresentasikan hasil eksperimen sederhana. Bisa dilihat gambar di depan. Bisa. Ada kopi, ada lemon, ada sabun. Gak usah ngebayangin ya, jus lemonnya pas ya, panas-panas, minum jus enak. Kalau ada yang pernah mencicipi rasa lemon, rasanya apa? Kalau sabun, ada yang sudah pernah rasakan? Sabun. Ya. Kalau kita cicipi bisa berbahaya. Jadi itulah fungsinya kenapa kita melakukan demonstrasi sederhana ini, agar kita tahu sifat dari suatu bahan atau senyawa tanpa kita cicipi dengan lidah kita. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, atau sebelum kita melakukan eksperimen, kita akan sedikit merilekskan pikiran kita dan kita mengaktifkan gelombang alfa dalam otak kecil kita biar pelajaran kita lebih fokus dan lebih rileks. Kita bisa mendengarkan sama-sama alunan musik ini sambil diresapi, direnungi, nyampe ke dalam hati ya. Saya dilahirkan oleh ibu saya dididik agar menjadi anak yang berguna bagi keluarga. Bisa dengar semua? Bisa. Orang mendidik saya dengan kasih sayang. Orang tua mencintai anaknya dengan penuh hati, tak ada yang terlewatkan. Menyenangkan. Beberapa tahun lalu saat kita dikandung oleh orang tua, betapa bahagianya mereka mengharapkan anak yang lahir adalah anak yang berbakti dan selalu sayang kepadanya. Tapi coba renungkan, apakah seperti itu? Saat melahirkan kita, orang tua kita merasakan sakit yang amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan antara menyelamatkan nyawanya atau menyembelihnya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan dirinya. Pasti sehat, pasti tersenyum, tapi cobalah perhatikan ketika mereka sedang tidur. Perhatikanlah, rambut mereka makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kalian belum sadar? Kata-kata yang telah kita ucapkan yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangisi kata-kata kasar. Bukan itu, namun mengapa tidak pernah menyadari? Mengapa tidak mau minta maaf? Ingatlah, tak ada yang menjamin bahwa kita akan tetap ada dalam kita dalam seluruh bawah. Mungkin kita dapat merasakan kasih sayang yang kita temui adalah seorang yang telah berbunyi tamu di atas lembaran dari gampang. Jika kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena anaknya yang selalu mendekatnya dan meninggalkannya dalam kemarahan.
mungkin saat ini kita sedang bahagia jauh dari orang tua kita. Tapi pernahkah kita berpikir apakah orang tua saya juga bisa bahagia? Mungkin saat ini kita mendengar kejadian. Ya, itulah sedikit renungan ya, istilahnya untuk kita, bukan hanya untuk kalian, tapi kita semua termasuk ibu. Nyampe gak ke hatinya? Kalau benar-benar serius, fokus, akan nyampe. Tapi kalau hati kita tidak tersentuh dengan kata-kata tadi, tanyakan ada apa dengan hatimu. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan sedikit merefresh ya kemampuan dan ingatan kita dengan melakukan pretest. Linknya sudah Ibu share di grup WA. Ada juga di sini bagi yang semua pegang HP kan? Ya, silakan dikerjakan dulu pretestnya. Haris, pakai kertas sama golpen saja ya. Ya, sudah selesai. Sudah. Ya, kalau sudah, masih semangat? Masih. Ya, kita sedikit melakukan activity ya untuk meregangkan otot-otot kita dan menguji masih fokus atau tidak, masih konsentrasi atau tidak. Kalau ibu bilang pagi, tepuknya sekarang ibu balik tepuknya 3 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam tidak bersentuhan. Ibu balik. Kita coba sama-sama. Pagi, malam. Ya, fokus. Mau berdiri apa duduk? Berdiri. Ya, pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi, malam. Ya, berarti sudah fokus semua. Apa sih yang dimaksud dengan indikator? Indikator asam dan basa ini adalah suatu senyawa yang kita gunakan di mana akan memberikan perubahan warna pada suatu larutan asam dan basa. Nah, untuk membuktikan ini, silakan kalian lakukan eksperimen sederhana sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Silakan dikerjakan kelompok 1, 2, dan 3 dan nanti kita akan mempresentasikan hasilnya.
Cepat saja ya. Eksperimennya sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Berarti siap ya untuk presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Setelah kami melakukan percobaan dari hasil menggunakan kertas lakmus dari berbagai larutan. Di sini kami menggunakan ada larutan urea, larutan sabun, larutan kapur, cuka, ada air jeruk, dan larutan garam. Di sini kami mendapatkan bahwa larutan jeruk itu mengandung berubah warna menjadi warna merah pada kertas lakmusnya, menandakan bahwa larutan jeruk itu bersifat asam. Larutan natrium klorida atau garam memiliki warna netral. Ya, kertas lakmusnya boleh ditunjukkan ya ke teman-temannya. Ini adalah warna kertas lakmus dari larutan natrium klorida berwarna netral. Ada larutan cuka. Larutan cuka berubah warna kertas lakmus menjadi warna merah, menandakan bahwa larutan cuka bersifat asam. Larutan sabun berubah warna kertas lakmus menjadi biru, menandakan bahwa larutan sabun tersebut bersifat basah. Ada larutan kapur. Larutan kapur merubah warna kertas lakmus menjadi warna biru. Sifat larutannya yaitu basah. Dan juga kami menggunakan air suling. Air suling warna kertas lakmusnya menjadi warna netral. Pencampurannya kami menggunakan air cuka dengan larutan bunga duri, menghasilkan warna merah muda atau pink. Yang lain bisa melihat perubahan warnanya. Ya, bisa dilihat ya perubahan warnanya. Suka warnanya bening. Dicampur dengan bunga turi yang warna hijau menghasilkan bening. Ya, silakan lanjut. Sudah selesai? Ada satu lagi. Ya, lanjut. Ini untuk larutan kedua kita menggunakan larutan kapur dengan larutan bunga kamboja yang warna kuning, menghasilkan warna kuning pekat. Ya, kuningnya lebih terang ya. Ya. Dibandingkan dengan warna bunganya. Jadi Atau muda. ya. Bisa dilihat
kelompok 2 dan 3 perubahan Bisa. warna. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kelompok 1 sudah selesai presentasinya? Sudah, Ibu. Kelompok 2, 3 tidak ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru karena sudah memberikan kesempatan untuk kami berpresentasi. Percobaan dengan kertas lakmus yang kami dapatkan adalah ada air jeruk yang dicelupkan dengan kertas lakmus berubah warna menjadi warna merah dan tergolong asam. Sedangkan larutan kedua kami menggunakan air garam yang tergolong netral. Kelompok lain bisa mendengarkan? Bisa. Netral itu berarti kertas lakmusnya Tidak berubah warna. Larutan ketiga kami menggunakan air cuka yang merubah warna kertas lakmus menjadi warna hingga yang tergolong asam. Yang berdiri di depan boleh pegang kertas lakmus ya, tunjukkan ke temannya. Larutan keempat kami menggunakan air sabun yang merubah warnanya menjadi warna biru dan tergolong basah. Larutan kelima kami menggunakan air kapur yang merubah warnanya warna hijau yang tergolong asam. Kami ditunjukkan ke teman-teman. Air bunga bugenvil dengan air asam air kapur sirih dan menghasilkan warna kuning, bisa dilihat di sini. Sedangkan lihat perubahan warnanya. Pada larutan campuran kedua kami menggunakan sampel bunga X dengan air jeruk dan menghasilkan warna coklat muda. Apakah bisa dilihat? Bisa. Bunga X-nya bunga yang ini ya, bunga ini. Oke, lanjut yang ketiga. Dan untuk yang terakhir kami menggunakan larutan air sabun dengan bunga bugenvil yang berbeda warna dan menghasilkan warna ungu. Apakah bisa dilihat? Bisa. Sabunnya warna hijau ya, sabunnya. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah selesai presentasinya. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk presentasi. Jadi kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengujian kami dalam melakukan yang pertama kami menguji pada jenis larutan. Yang pertama larutan jeruk berubah kertas lakmusnya berubah menjadi warna merah dan tergolong sifat larutan asam. Yang kedua larutan natrium klorida, kertas lakmusnya berubah menjadi warna merah dan tergolong sifat larutan asam. Yang ketiga larutan cuka, kertas lakmusnya berubah warna merah dan tergolong sifat larutan asam. Yang keempat larutan sabun berubah warna menjadi warna biru dan tergolong sifat larutan basah. Yang kelima air kapur berubah warna
perubahan warna pada kertas lakmus, artinya sifat larutannya netral. Nah, hasil pengujian yang kedua yaitu pengujian dengan air mahkota bunga. Yang pertama kami menggunakan bunga turi. Ini ya. Iya. Ya. Bunga turi. Warna aslinya merah, terus warna air bunganya menjadi warna hijau. Setelah dicampur dengan asam cuka, berubah menjadi warna coklat. Terus kami campur lagi dengan air kapur, berubah menjadi warna hijau lebih terang. Apakah teman-teman bisa melihat Itu campuran dari cuka sama air bunga turi. turi? Ya, Air cuka sama bunga turi menjadi warna jam. lanjut, masih ada. Kasih Kak. Terus bunga yang kedua kami menggunakan bunga Kamboja. Karena Warna aslinya merah, terus warna air bunganya ungu. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? pas Tidak ada? Tidak ada. Ya, akhiri ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, itulah presentasi dari ketiga kelompok yang telah melakukan eksperimen sederhana dan yang Matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Selamat pagi semua, perhatikan dirimu di depan kelas, menantikan. Menurut Ya, di video tadi ada apa saja yang digunakan oleh orang yang ada di video tadi untuk indikatornya. Ada kunyit, ada buah angin, ada bunga apa lagi? Ya, mirip warna bunga kembang sepatu ya. Ini yang digunakan hampir sama dengan yang kita gunakan untuk bunganya. Kemudian bahan yang diuji ada cuka, ada sabun, ada air mineral atau air sulfur. Nah, dari eksperimen yang kalian lakukan tadi, ada beberapa larutan, ada jeruk, ada natrium klorida, ada sabun dan ada air sulfur. Yang pertama kita uji sifat asam basanya dengan menggunakan lakmus. Jeruk memberikan warna apa tadi? Warna merah. Kemudian natrium klorida memberikan perubahan warna pada kertas lakmus. Sabun warna biru. Kemudian air sulfur netral. Apabila kertas lakmusnya merah, maka sifatnya asam. Kalau tidak memberikan perubahan warna berarti netral. Sabun memberikan perubahan warna lakmus yaitu menjadi biru, artinya bersifat basah. Air sulfur netral. Makanya air sulfur itu aman untuk kita konsumsi karena pH-nya netral atau tidak bersifat asam maupun basa. Nah, itu untuk menguji larutan asam dan basa menggunakan kertas lakmus. Sekarang kita akan menguji berbagai bahan yang ada di sekitar kita atau di lingkungan sekolah kita, apakah bisa digunakan sebagai indikator alami dalam menguji larutan asam dan basa. Yang kelompok 1 tadi menggunakan bunga apa saja? Bunga kembang sepatu.
muda, bunga turi. Ya, pada pencampuran bunga turi dengan cuka memberikan perubahan warna tidak? Memberikan. Bunga turi warnanya merah. Cairan larutannya atau hijau. Ditambah cuka yang warnanya bening menghasilkan warna merah muda. Ada perubahan warna. Kalau bunga turi dicampur dengan sabun, warnanya bagaimana tadi? Kita pakai air kapur. Iya, air kapur. Kalau air kapur bagaimana? Perubahan warnanya? Hijau. Dari air kapur warna putih, kemudian bunga turinya hijau. Ini menghasilkan warna hijau muda yang tentu berbeda. Nah, dari peristiwa ini apa yang bisa kita simpulkan? Setiap bahan yang kita gunakan atau bunga, mahkota bunga yang kita gunakan ini jika dicampurkan dengan asam dan basa memberikan perubahan warna yang berbeda dari larutan asam atau basa, maka mahkota bunga tersebut atau bahan alami tersebut bisa kita gunakan sebagai indikator asam dan basa. Jadi indikator asam dan basa itu adalah suatu senyawa yang bisa memberikan perubahan warna pada larutan asam dan basa. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan tentang indikator asam basa dan sifat asam basa dari larutan yang kita gunakan tadi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Ibu memberikan apresiasi kepada kalian semua karena hasil eksperimen dan presentasinya sangat bagus. Aplaus untuk kita semua. Ya, sebelum kita lakukan proses, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian siapa yang ingin menyimpulkan dari materi dari pembelajaran kita hari ini, mulai dari awal sampai akhir tadi. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Jangan takut salah. Silakan sampaikan apa yang kalian pahami. Atau kita simpulkan bersama-sama. Ya, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Larutan asam adalah larutan yang memberikan warna merah pada kertas lakmus. Sedangkan larutan basa adalah larutan yang dapat mengubah kertas lakmus menjadi biru. Kemudian selanjutnya berbagai mahkota bunga tadi apabila memberikan perubahan warna pada larutan asam dan basa maka bisa digunakan sebagai apa? Indikator asam dan basa. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pertemuan kita kali ini. Jadi kalian bisa menggunakan bahan alami itu sebagai bahan pembelajaran kita untuk materi asam dan basa. Diingat ya, bahan-bahan yang digunakan. Dan untuk menguji kemampuan kalian, untuk menguji pemahamannya, kita akan melakukan post test. Silakan dibuka link yang sudah Ibu share di grup WA. Ya, silakan dikerjakan post testnya. Dan pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi perhitungan pH asam basa ya. Ya, panas-panas sambil kita dengerin ini saja sambil mengerjakan
penilaian terhadap cara mengajar Ibu. Silakan dibuka kembali link yang sudah di-share. Kalian memberikan flashback atau umpan balik terhadap cara ngajar atau cara penyampaian dari Ibu. Silakan. Kalian tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang lebih baik di setiap waktu, tetap menjadi sumber inspirasi positif bagi orang banyak, sehingga beberapa tahun ke depan kalian menjadi orang-orang hebat, orang-orang sukses, menjadi contoh bagi orang lain. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, adalah kita berdoa bersama. Ya, terima kasih kepada Ananda Adis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini adalah lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, di mana kita telah melakukan praobservasi dan observasi pembelajaran. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan praobservasi, bahwa setelah observasi pembelajaran kita akan kembali bertemu, bercakap-cakap tentang hasil observasi pembelajaran yang Ibu Sri lakukan kemarin. Nah, berkaitan dengan itu tentu ada beberapa catatan dan refleksi dari kegiatan tersebut. Nah, untuk mengawali percakapan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kira-kira bagaimana perasaan Ibu Sri setelah dilakukan observasi pembelajaran kemarin. Perasaan saya setelah observasi kemarin, saya merasa sangat senang. Alhamdulillah saya memiliki pengalaman baru dan pembelajaran baru terkait dengan proses belajar mengajar, terutama dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Kapan Ibu Sri terkait dengan observasi pembelajaran kemarin tentu ada. Nah, lewat kegiatan praobservasi dan observasi kemarin, jadi ada harapan yang tentu membuat Ibu Sri menjadi semangat dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Kira-kira apa yang jadi harapan Ibu Sri? Ya, harapan saya setelah kita melakukan observasi ini, kita terus berkolaborasi, berbagi hal-hal positif agar kita bisa melakukan pembelajaran ini dengan lebih baik, karena ketika kita berkolaborasi maka kita akan menghasilkan sesuatu hal yang positif dan lebih baik untuk tujuan pendidikan di sekolah kita. Ya, berkolaborasi, sharing, dan ada perbaikan serta koreksi dari kegiatan observasi kemarin. Itu yang di percakapan praobservasi kemarin ada beberapa hal nih yang menjadi koreksi dan perbaikan kita. Nah, kira-kira apakah rencana perbaikan yang Ibu Sri ingin lakukan kemarin, apakah sudah diterapkan di kegiatan observasi kemarin? Iya, kita melakukan pemetaan atau memperlakukan anak itu sesuai dengan warna mereka, atau kita memberikan
bagian atau tugas mereka itu tidak sama, dan kita benar-benar memperhatikan mereka secara personal bagaimana kebutuhan mereka, karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Jadi sebagai guru kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ya, bagus Ibu. Jadi apa yang menjadi rencana perbaikan kemarin menurut Ibu Sri di kegiatan observasinya kemarin itu sudah dilakukan rencana perbaikan seperti yang sudah dibahas pada percakapan pra-observasi kemarin. Nah, kemudian jika dilihat dari proses dan hasil pembelajaran kemarin, nah dari aspek tujuan pembelajaran, apakah menurut Ibu Sri tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Ya, alhamdulillah tercapai. Bisa dijelaskan mungkin dari indikator apa sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai? Ya, pada proses pembelajaran tentu untuk mengetahui kemampuan awalnya kita akan melakukan pretest, dan untuk mengevaluasi ketercapaian indikator pembelajaran itu tentu kita melakukan post-test atau evaluasi di akhir pembelajaran untuk mengetahui kemampuan atau daya serap siswa berdasarkan tujuan pembelajaran. Kemudian kita lanjut dari catatan atau refleksi diri guru nih Bu Sri ya. Nah, kira-kira hal apa yang sudah baik dan masih kurang pada saat observasi pembelajaran kemarin? Hal baiknya kita menerapkan pembelajaran yang bisa dikatakan inovatif sehingga anak-anak itu tertarik melakukan pembelajaran, karena kemarin kita kebetulan materi asam dasar untuk materi kimia, kita melakukan praktikum itu menggunakan bahan yang ada di sekitar. Kebetulan indikator asam dasar, jadi kita menggunakan bunga yang ada di halaman sekolah. Anak-anak bisa memanfaatkan lingkungan sebagai media dan bahan belajar bagi mereka. Itu menjadi hal yang menarik bagi anak-anak karena kimia itu dianggap sulit dan abstrak. Ternyata bisa kita lakukan dengan mudah dan menggunakan bahan yang ada di sekitar. Itu hal baiknya. Kemudian hal yang perlu dievaluasi atau manajemen di sini kita di manajemen waktu itu juga perlu, karena pada saat melakukan eksperimen anak-anak itu butuh waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Itu yang perlu diperhatikan oleh saya selaku guru. Kalau disimak dari penjelasan Ibu Sri, boleh saya membahasakan bahwa ada sentuhan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, terutama Ibu Sri dalam menerapkan materi indikator larutan asam basa dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar atau yang berkaitan dengan alam. Jadi ini merupakan hal yang baru dan menyenangkan untuk siswa. Nah, kemudian dalam pembelajaran tentu masih ada hal-hal yang dirasa kurang. Nah, kira-kira aspek apa nih yang perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan? Aspek yang perlu dilakukan perbaikan atau peningkatan kayaknya benar-benar menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu seperti apa? Kita memetakan kemampuan anak itu, kita harus benar-benar bisa mengenal karakter anak, kemampuannya secara intelektual, emosional itu harus benar-benar diperhatikan oleh guru sehingga guru itu tidak salah memetakan anak ini, karena kadang selama ini yang biasa kita lakukan pada saat pembagian tugas atau kelompok itu lebih banyak bersifat homogen. Ternyata anak-anak itu harus diperlakukan heterogen sesuai dengan karakter, warna, dan kemampuan belajar mereka. Jadi itu yang perlu jadi bahan pembelajaran dan refleksi saya selanjutnya. Ya, jadi hal yang menjadi konsen untuk perbaikan dan peningkatan industri salah satunya adalah memaksimalkan pemetaan kesiapan dan kebutuhan belajar siswa. Nah, lanjut terkait dengan kekurangan tadi, tentu ada beberapa kompetensi dari Ibu Sri yang ingin dilakukan perbaikan atau peningkatan tadi. Nah, tentu Ibu Sri punya strategi pengembangan.
kira-kira bagaimana kiat-kiat dan strategi Ibu Sri untuk mencapai pengembangan kompetensi tersebut? Kalau strategi pengembangan diri bagi guru, tentu untuk meningkatkan itu semua kita harus bisa mengembangkan keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Itu kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru. Kemudian strategi saya untuk mengembangkan semua itu tentu melakukan pendekatan kepada anak-anak. Untuk memperbaiki proses pembelajaran itu kita harus benar-benar membangun kedekatan emosional dengan anak-anak, sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan anak ini di mana. Disitulah kita akan memberikan oase bagi mereka atau sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau anak itu tipe belajarnya kinestetik atau dia lebih suka sesuatu hal yang menantang, kita beri juga sesuai dengan kebutuhan belajar dia. Nah, itu salah satu strategi yang harus dilakukan oleh guru, yaitu benar-benar mengenal karakter tadi. Itu yang harus tugas saya juga sebagai guru itu menjadi tantangan sekaligus motivasi buat saya untuk melakukan pengembangan diri. Pada ranah atau aspek kompetensi pengembangan diri tadi sudah lengkap disampaikan 4 hal. Salah satunya adalah kompetensi profesional dan pedagogi, kemudian kompetensi sosial dan kepribadian. Kalau saya menyimak tadi dari penyampaian Ibu Sri, salah satunya adalah optimalisasi mengenal karakter, bakat, dan minat siswa yang kemudian terintegrasi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh saya tambahkan Ibu Sri, jadi pada aspek kompetensi profesional dan pedagogik itu bisa kita lakukan melalui upgrade pengembangan diri. Salah satunya mengikuti kegiatan-kegiatan BIMTEK baik luring maupun daring. Kemudian kita juga bisa berakselerasi melalui program-program pemerintah. Dalam hal ini Kemendikbud bisa melalui fitur atau layanan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, berbicara strategi pengembangan tadi, tentu di sini Ibu Sri punya target waktu. Kira-kira kapan nih Ibu Sri akan melakukan rencana perbaikan atau pengembangan 4 kompetensi yang dimaksudkan tadi? Kalau rencana perbaikannya, berbicara memperbaiki diri itu kita harus melakukan setiap saat. Jadi setiap ada momen dan kesempatan, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Wawan tadi, salah satu kegiatan pengembangan diri kita harus kita mengikuti kegiatan yang bersifat luring maupun daring. Jadi setiap ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan webinar itu saya mengikuti. Dan kebetulan kemarin itu saya mengikuti 2 kali webinar yang lebih berpusat atau fokus kepada peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional. Jadi setiap ada momentum untuk memperbaiki diri, mengembangkan diri melalui webinar itu saya lakukan. Dan untuk di sekolah secara luring saya terus melakukan sharing atau diskusi dengan guru-guru senior dan teman sejawat, termasuk kawan sendiri, bagaimana kita kembali berkolaborasi, mengupdate pengetahuan dan saling memberikan hal-hal positif atau informasi-informasi baru yang dapat mengembangkan diri dan lingkungan kita. Ya, baik Bu Sri. Jadi berbicara pengembangan diri, jadi saya juga sepakat tentu itu harus dilakukan setiap saat untuk upgrade dan update pengetahuan serta pengembangan kompetensi diri. Jadi saya sepakat. Nah, kira-kira apakah dalam waktu dekat ini atau menjelang dimulainya tahun pelajaran baru, apakah Ibu Sri siap untuk melakukan perubahan untuk mencapai pengembangan kompetensi seperti yang Ibu Sri maksudkan tadi?
lingkungan sekolah. Ya, jadi mantap Bu Sri ya. Nah, kemudian yang berikutnya dalam pengembangan kompetensi yang dimaksudkan tadi, tentu yang berkaitan dengan kolaborasi tadi berarti ada keterkaitan atau interaksi dengan pihak-pihak lain. Nah, dalam hal pengembangan kompetensi diri tadi, apakah Ibu Sri mendapatkan dukungan atau bantuan dari komunitas sekolah, dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat atau warga sekolah yang lainnya? Ya, dukungan dari lingkungan sekolah alhamdulillah mendapatkan support penuh dari pimpinan kepala sekolah, kemudian wakasek, teman-teman sejawat. Jadi benar-benar memberikan support, menjadi support system bagi saya untuk pengembangan diri. Dan kebetulan kemarin kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan sister school di SMA 1 Sumbawa Pusat. Jadi sekolah memfasilitasi kita untuk kegiatan pengembangan diri baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, baik Ibu Sri, jadi sangat luar biasa sekali dukungan dari pihak atau komunitas sekolah secara keseluruhan, pimpinan dan sejawat dari sekolah lainnya. Jadi kalau boleh saya mereview apa yang menjadi kegiatan kita, mulai dari praobservasi, kegiatan observasi dan pasca observasi ini. Jadi Ibu Sri sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan baik, tentu dengan harapan agar melalui supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi diri, kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar itu dapat tercapai. Nah, semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi salah satu peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, lebih bermutu, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat kita terapkan dengan baik. Ya, Bu Sri, terima kasih. Mungkin demikian wawancara kita pada sesi pasca observasi kelas ini. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wawan berkaitan sama Bu Sri.